Ingat, jangan sampai ada yang tahu tentang kejadian hari. Kalau sampai ada yang tahu, kita sama-sama akan mati di penjara. Karena kamu juga terlibat atas kejadian. Kumpulkan dia. Ini tasnya, Kak. Iya. Ada yang ketinggalan lagi? Nggak ada. Nggak ada ya? Siapa? Baik, saya pamit ya. Iya. Oke. Halo Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Ya ampun, Pelangi kamu udah gede banget ya. Cantik lagi. Makasih Tante. Hai Kak, welcome to our house. Kenalin, Cahya. Pelangi, panggil aja Anggi. Oke. Ya udah, masuk dulu yuk. Kamu pasti capek kan? Jauh perjalanannya. Yuk, yuk. Udah, biarin aja. Nanti Bibi yang bawa ke dalam. Nggak apa-apa kok Tante. Udah, biarin aja. Bibi. Ya, Bu. Bibi aja yang bawa. Kamu tenang aja. Ini ya, Bi. Tolong bawain ke kamarnya Pelangi. Ya, Bu. Yuk, Pelangi kita masuk. Yuk. Ayo Kak, aku anterin ke kamar kakak. Kamar kakakku yang rapihin loh, pasti kakak suka deh. Wah, baik banget kamu. Pintar. Makasih ya. Iya. Kak, kakak pasti bakalan betah deh tinggal di sini. Nanti aku bakalan kasih unjuk tempat yang cocok banget buat hangout dan instagramable banget deh pokoknya. Pasti kakak suka sama tempatnya. Bener ya? Iya, I promise. Oke. Cahya. Mana di sana? Ih, bentar lagi, Ma. Nanggung nih lagi nge-game. Sekarang dong, Nah. Udah jam berapa ini? Udah mau maghrib. Cepet sana. Anak gadis kok males banget disuruh mandi. Oh iya, Pelangi. Tante sekalian nih mau ngasih tahu kamu kalau sekolah kamu itu nggak jauh dari sini. Paling cuma setengah jam kalau jalan kaki. Terus kalau kamu mau bisa diantar jemput naik ojek. Pokoknya urusan sekolah kamu semuanya udah Tante beresin. Mulai besok kamu udah bisa masuk. Itu pun kalau kamu nggak capek. Anggi nggak capek kok Tante. Malah Anggi ngerasa jadi ngerepotin Tante. Repotin gimana sih sayang? Tante tuh seneng. Apalagi Cahya. Dia itu yang nyiapin semuanya tahu. Waktu dia tahu kamu setuju mau tinggal di sini. Maklum lah, mungkin dia kesepian. Loh, bukannya ada... Siska? Nanti kamu juga tahu sendiri kalau udah tinggal di sini. Pokoknya Pelangi, anggap aja ini rumah kamu sendiri. Kamu jangan sungkan ya. Iya Tante. Ya udah, Tante keluar dulu ya. Iya Tante. Dadah.
sih kamu di situ? Ngagetin saya aja. Maaf Bu, tadi mesin cucinya rusak lagi. Saya coba betulin nggak bisa-bisa. Ya ampun, lagian kamu ngapain? Coba-coba benerin sendiri. Kenapa nggak manggil Pak Sukri aja? Biar sekalian tuh dia beresin halaman depan yang berantakan. Ya Bu. Sekalian deh ke supermarket beliin sabun cuci muka saya habis, oke? Kaget aja. Makasih ya udah anterin aku. Kamu mau masuk dulu nggak? Gak usah, udah mau maghrib. Oke. Siska, Kenapa? aku serius ya. Serius apa sih? Aku serius sama yang aku omongin tadi. Kirain apaan? Kalau hubungan kita nggak pernah bawa kebaikan, sebaiknya nggak usah dilanjutin deh. Cuma buang-buang waktu. Ya, kan aku sudah janji sama kamu. Aku janji sama kamu mau berubah. Terus apalagi? Kamu jangan gitu dong. Aku sampai lupa, udah berapa kali kamu janji, tapi nggak ada satupun yang kamu tepatin. Assalamualaikum. Siapa lo? Aku Pelangi. Oh. Gue kira mama cuma bercanda kalau lo menumpang tinggal di sini. Masuk. Kaget ya. Ya Allah, Cahya. Untung aja kakak nggak pingsan. Maaf, Kak. Oh iya, kakak lagi ngapain, Kak? Nggak ngapa-ngapain. Ya udah, kita cerita-cerita yuk di kamar kakak. Yuk. Yuk.
Pagi. Pagi. Kasih ya, Bi. Good morning, girl. Morning. Lagi Cahya. Siskanya mana? Ya udah, makan duluan aja ya. Pelangi. Tadi Tante udah komunikasi sama wali kelas kamu. Namanya Pak Tono. Tante juga udah ngabarin kalau kamu mulai masuk hari ini. Nanti kamu temuin dia dulu ya. Iya, Tante. Oke. Good morning, Siska. Kenalan dulu dong sama Pelangi. Udah kenal. Iya, Tante. Kita kemarin udah ketemu. Oh, bagus lah kalau udah kenal. Oh iya, kalian itu kan satu sekolah. Siska jagain Pelangi ya. Terus kenalin ke teman-teman kamu di sekolah. Biar dia cepet membaur. Kayaknya dia bukan anak kecil lagi deh. Yang harus dijagain terus. Lagi pula dia pinter kan nyari temen. Kita gimana kayak caranya? Udah gede kan? Judes banget sih pagi-pagi. Ya, aku mau berangkat. Loh, bareng sama Pelangi, kan satu tujuan. Udah janjian sama Uti. Apa yang aku omongin semalam tuh bener. Itu resik banget. Bagaikan neraka bagi aku. Punya resik deh. Aduh, Tante juga pusing kenapa Siska begitu. Pelangi maklumin aja ya. Nanti kamu juga terbiasa. Ya udah makan deh, terus berangkat ya. Perasaan baru 2 bulan dibetulin, udah rusak aja ya, Pak? Motornya lemah. Makanya kalau nyuci, dikira-kira jangan semua baju ditoblakin di sini. Sesuaikan dengan kapasitas mesin cucinya. Ya kalau saya nyuci dikit-dikit, ya lama, Pak. Kerjaan saya kan banyak, Pak. Ya udah, berarti resikonya mesin ini akan terus rusak. Tadi saya lihat gadis seusia Siska keluar dari rumah ini dengan Cahaya. Siapa gadis itu? Oh, Pelangi. Kasihan dia, Pak. Bapak sama ibunya baru saja meninggal kecelakaan. Dia itu anaknya sahabatnya Ibu Rita. Nama ibunya Dewi. Katanya sih kakeknya pemilik rumah ini sebelum dibeli bapaknya Ibu Rita. Kosasi. Nah, betul. Kok Bapak tahu sih? Tadinya kamu tinggal di mana? Aku dari Surabaya. Terus gimana ceritanya kamu bisa pindah ke sini? Gimana ya? Atau jangan-jangan kamu di DO ya dari sekolah kamu yang dulu. Terus orang tua kamu pindahin kamu ke sini deh. Di DO? Ya enggak lah. Ya kali aja. Atau biasanya ya orang tua kamu pindah tugas ya ke sini. Jadi kamu ikut sama mereka juga deh. Orang tua aku udah meninggal. Innalillahi, sorry ya. Nggak apa-apa. Anak baru tuh. Gak mungkin dong kita lepasin dia gitu aja. Ya, paling gak dia tahu lah siapa kita. Supaya tuh anak gak songong ke depannya. Gimana menurut lo? Boleh tuh. Sekarang kita harus ngapain?
Astaga Uti, ya kasih pelajaran lah. Gue sendiri. Kenapa? Takut? Udah deh, buruan. Ntar kalau misalnya tuh orang lawan, gue yang turun tangan. Oke Udah buruan deh. sana. Ih. Lo anak baru ya di sini? Seharusnya sebagai anak baru tuh lo berdua di ospek dulu. Keliling lapangan tengah hari bolong. Masuk sekolah itu gak gampang. Bukan malah kayak gini. Enak-enakan di kantin. Apaan sih lo, Stuti? Lo gak usah ikut campur. Kalau ikut campur lo tahu kan bakal urusan sama siapa? Gue gak takut sama geng lo. Udah, gak usah ribut. Maaf, saya Pelangi. Saya memang baru di sini, tapi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan selain belajar di sekolah ini. Justru karena lo anak baru, yang pertama lo lakuin tuh berdiri tengah lapangan. Tahu gak lo? Yang kedua, Ada apa nih? ini sis, anak baru, belum di ospek udah bisa nongkrong di kantin. Uti, bisa nggak sih lo nggak usah sok-sok jadi preman kayak gitu? Kita ini anak sekolahan, harusnya si foto bisa lebih baik. Seenggaknya sesuai sama pendidikan lo. Lo tahu dia anak baru. Bisa nggak sih lo lebih ramah sama dia? Kenalan kayak sama anak-anak teman yang lain. Biar dia tuh tahu murid-murid di sini tuh pada baik-baik. Bukan malah lo kasarin. Siska, lo kok? Minta maaf lo sama dia sekarang. Sis, Buruan. oke, gue minta maaf. Iya, nggak apa-apa. Cabut lo. Makasih ya, Sis. Jangan gerong. Surya, aku nggak tahu ada kamu di sini. Kamu udah lama? Kamu tahu nggak? Apa? Skenario kamu tuh basi. Sukri ngapain? Ya Bu, saya lagi lihat-lihat ruangan saja. Takut ada yang bocor. Karena sudah mulai masuk musim penghujan. Mendingan Pak Supri bersihin halaman depan deh. Udah berantakan banget. Baik Bu, saya rapihin. Permisi Bu. Ya, silakan. Rusak. Harusnya kan lo bilang kalau punya rencana kayak gitu. Jadi kan gue gak kelihatan kayak orang dongo. Percuma juga gue ngomong sama lo. Otak lo gak bakal nyampe. Tapi sebagus apapun skenario yang lo bikin tetap aja gagal kan? Lo ngeledek gue. Enggak, gue gak ngeledek. Tapi kan lo yang bilang otak gue gak akan nyampe. Iya, sorry. Emang lo gak ada otak ya? Ini rumah aku di dalam gang ini. Gak jauh kok. Kamu mau mampir dulu nggak? Besok-besok aja deh. Gak enak, aku belum izin sama tante aku soalnya. Oh ya udah, hati-hati ya. Lagi musim penculikan anak gadis. Kamu nakutin aja sih. Bercanda. Ya udah aku duluan ya. Dadah, hati-hati. Hai, Pelangi ya? Iya. Mau bareng nggak? Enggak, terima kasih. Oh iya, aku Surya. Lani. Mungkin kamu nggak sadar,
Tadi aku ada di kejadian kantin. Oh iya, rumah kamu di mana? Mau bareng nggak? Nggak usah, dekat kok. Tuh di depan. Oh, ya udah. Aku duluan ya. Bye. Bye. Apa yang harus aku lakukan untuk menebus semua kesalahanku? Tolong berikan aku petunjuk. Kurang ajar kamu Kusami. Lepasin. Mau kamu mana sih? Iya. Oh iya, Mi. Sorry ya kalau aku nggak izin dulu ke kamu. Aku juga nggak tahu sih kenapa tiba-tiba si Surya minta nomor kamu. Tapi karena aku pikir dia orang baik, jadi aku kasih aja deh. Iya, nggak apa-apa kok. By the way, kepo dong. Emang kalian ngomongin apa sih? Nggak ngomongin apa-apa. Masa? Iya, soalnya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, aku cuma mau ngasih ini. Itu undangan. Besok malam ada kajian dari Ustadz Fajri di musola dekat rumah aku. Kali aja kamu mau datang. Kalau aku sih nggak perlu diundang. Aku kan anggota talim di sini. Kamu gimana? Insya Allah. Ya udah, aku tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sukri? Pak Sukri mau ngapain? Saya mau potong ranting pohon itu. Oh, kalian mau ngapain? Ayo kau masuk. Ngapain lo tadi sama Surya? Gak ngapa-ngapain. Dia cuman... Sini tas lo. Buat apa? Nyari apa kamu? Diem. Anjrit, gue kira apaan? Sekedar info ya buat lo. Dan penting. Surya itu pacar gua. Jadi jangan pernah lo deketin Surya. Ngerti lo? Hai girls, ada apa nih? Gak ada apa-apa mah. Nih Suti, mau lebih akrab aja sama dia. Iya tante, aku cuma mau ngasih ini. Coba. Dasar pengadu. Dia saudara lo sis.
Oh, nggak mau kan tinggal sini? Nggak penting. Aduh. 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 Aku sudah mendapatkan syarat yang kau inginkan, agar kau bisa kembali ke dunia ini. Lasmi. Gimana sih? Ih, gue udah jago, udah ada sana. Jadi, ulang. Buruan. 1, 2, 3. Ya mana? Hadap sana. Iya, tunggu. Gue kebelet pipis nih. Ya buruan, elah. Tuh kenapa dah, Tik? Dik. Woi. Tik. Dik, sambut apaan lo?
Cahaya. Iya, Bu. Cahaya, Kenapa, Bi? bukannya kamu ada di sana? Enggak kok, Bi. Dari tadi aku belanja sama Mama. Iya, orang Cahaya ikut aku kok dari tadi. Tadi Bibi dengar ada suara anak kecil lari-lari di sana. Ih, Bibi, jangan-jangan hantu ya, Bu ya? Kamu nih ngomonginnya hantu lagi. Aku tuh udah lama di sini nggak ada hantu-hantu. Bengong aja. Ya udah nih, rapiin di tempat biasa ya. Iya, Bu. Yuk, Cahaya. Ya, Ma. Beneran, Bu. Tadi Bibi lihat dia ada di dalam lemari dapur. Bibi kecapean kali. Besok kalau mau libur, bilang saya ya. Iya, Bi. Bibi sakit kali. Enggak, Bibi nggak sakit. Mendingan Bibi sekarang ambil air wudhu, terus sholat. Biar tenang ya, Bi. Habis itu istirahat. Biar pelangi aja yang beresin dapurnya ya. Hari gini masih percaya sama setan. Ya udah. Bibi istirahat aja ya. Besok kalau mau libur, bilang sama saya. Ya udah, kalian juga semuanya istirahat. Ayo. Kamu kok tahu aku tinggal di sini? Tahu lah, kamu lupa. Aku kan calon jurnalis. Informasi sekecil apapun pasti aku tahu. Termasuk masalah Uti yang alamin semalam. Kenapa, Uti? Kamu nggak tahu gosipnya? Katanya ya, Uti tuh ngeliat hantu di rumah ini. Oh ya? Iya, ini informasi yang akurat loh. Uti sendiri yang bilang sama aku. Emang kamu nggak pernah ngerasain sesuatu apa di sini? Enggak. Oh, Cie, nguping nih. Hobi kok nguping. Makanya, jadi orang jangan sok paling oke. Kesepian kan gak punya temen. Kan sih. Jan, kayaknya aku nanti malam gak ikut ke kajian dulu deh. ya kenapa? Bibi aku tuh lagi sakit. Aku harus standby di rumah. Takut dibutuhin tante nanti. Oh, ya udah. Uti, lo ngomong apa sama orang-orang tentang rumah gua? Gila ya lo, di rumah gua tuh nggak ada apa-apa. Setan lo kali yang setan. Lo dengerin ya. Kalau lo ngomong aneh-aneh lagi sama orang, habis lo sama gua. Ngerti lo? Lagian lo masih percaya aja deh sama setan-setan begituan kayak orang zaman dulu, tau nggak lo? Ini itu udah modern. Jadi nggak usah lo percaya kayak gituan. Norak, tau nggak? Dasar norak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, saya pribadi berbahagia sekali ketika anak-anakku ada kegelisahan di dalam diri tentang makna kehidupan ini. Ini sangat luar biasa, di mana saat ini ada sebagian daripada teman-teman kalian yang merasa bahwa kehidupan ini tercipta hanya untuk kesenangan semata. Mungkin mereka sedang lupa, bukan karena lupa, sedang lupa. Lupa karena dihinggapi oleh euforia akan kesenangan-kesenangan duniawi. Hal inilah yang sesungguhnya harus kita sadari betul,
bahwa kita hidup di dunia ini benar-benar harus mempunyai tujuan yang pasti tentang kehidupan.
Kak Pelangi. Kak Pelangi. Kak Pelangi jangan jahil dong. Udah malam tahu. Kak. Siska? Siska? Tante bingung, Pelangi. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Kayak di rumah ini udah gak beres deh, Pelangi. Lihat Siska sekarang. Dia jadi seperti ini. Emang biasanya kayak gini ya, Tante? Enggak, biasanya nggak kayak gini, semuanya normal. Di rumah ini semuanya baik-baik aja.
Sebelumnya, Tante juga udah lihat hantu kemarin malam. Bahkan Tante mau diserang. Tante takut, Pelangi. Sebaiknya kita harus cari solusi deh, Tante. Kita harus cari solusi cepatnya. Sebentar ya, Tante. Cahya! 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 Cahya bangun, Cahya! Cahya! Cahya bangun! Cahya, kamu kenapa, Cahya? Cahya! Cahya bangun, Cahya! Cahya! Cahya bangun! Kamu kenapa? Cahya bangun! Ya udah, Pelangi, kita bawa ke kamarnya aja yuk. Iya, Tante. Cahya. Cahya, kamu kenapa, Cahya? Cahya bangun. Cahya, kok jadi seperti ini, Cahya? Ibu, ini Pak Sukri, Ibu. Pak Sukri harus tolong saya, Pak. Tolong carikan jalan keluarnya, Pak. Kita bicara di luar. Ayo. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa anak-anak saya jadi begitu? Saya lihat semua kejadian terjadi sejak kehadiran Pelangi di rumah ini. Maksud Bapak? Nggak mungkin, Pak. Saya yakin bukan Pelangi penyebabnya. Tapi ini yang terjadi. Dan ini sangat membahayakan keluarga ibu. Tuh kan, pada nggak percaya sih sama Bibi. Kalau rumah ini ada hantunya. Hantu yang Bibi lihat pasti masuk ke tubuh Cahaya. Enggak, Bi. Cahaya tuh cuma apa? Sakit, capek. Kamu kan tahu sendiri, Cahaya itu orangnya ceria. Masa dia mau bunuh diri? Bibi yakin pasti Cahaya kerasukan. Jadi menurut Pak Sukri saya harus bagaimana, Pak? Saya benar-benar nggak mau anak saya dalam bahaya. Saran saya, ibu dan keluarga ibu harus segera meninggalkan rumah ini dan pindah ke rumah yang baru. Jadi menurut Pak Sukri, saya harus pindah dari rumah ini. Ibu jangan khawatir. Ibu tinggal menyerahkan sertifikat rumah dan saya yang akan urus semua ini. Cahaya, kamu udah sadar? Cahaya, kamu kenapa? Kamu harus mati. Cahaya. Cahaya. Pelangi. Cahaya. Itu apa lagi, Pak? Cahaya, kenapa Cahaya? Cahaya, Pak Sukri, Pak Sukri
cepat. Udah, Pak. Udah, Pak. Tangannya. Cahaya, ini Mama, Nak. Cahaya. Cahaya. Cahaya, tenang, Cahaya. Ini Mama, Cahaya. Ini Mama, Nak. Cahaya. Sadar, Cahaya. Ini Mama, Cahaya. Ini Mama, Cahaya. Sadar. Pelangi. Pak Sukri. Titip Cahaya, Pak Sukri. Saya mau ujar Pelangi. Pelangi. Pelangi, kamu nggak apa-apa kan? Coba Tante lihat. Kamu nggak apa-apa kan? Pelangi nggak apa-apa, Tante. Beneran kamu nggak apa-apa? Tante juga bingung, Pelangi. Cahaya kenapa seperti itu? Dia semakin parah dan semakin gak terkendali. Tante, Pelangi harus pergi. Kamu mau kemana? Tante tunggu sini aja ya. Jaga Cahaya. Pelangi, kamu kemana? Ketika golongan jin, iblis, dan setan akan turun ke bumi, terucaplah kata-kata ancaman, kesombongan yang tidak tertahan lagi, sehingga sifat dan sikap mereka angkuh di hadapan Allah SWT. Ya Allah, Engkau Maha Pencipta, Engkau Maha Kuasa. Aku akan turuti perintahmu untuk turun ke bumi. Tetapi janji kami tidak akan pernah putus sampai akhir hayat. Hingga manusia yang kau ciptakan turun-temurun anak-anaknya akan menemani kami di neraka nanti. Insya Allah kita adalah makhluk Allah yang sangat dilindungi dan diberkahi oleh Allah SWT. Teruslah beristighfar, teruslah beristighfar, senantiasalah beristighfar. Mama, Cahaya. Ma, kok tangan sama kaki Cahaya diikat sih, Ma? Gak apa-apa, sayang. Ini buat kebaikan kamu. Tapi, Ma, Cahaya kan bukan binatang, Ma. Kenapa Cahaya diikat? Bukan, Ma. Cahaya bukan binatang. Cahaya anak Mama. Mama sayang banget sama Cahaya. Mama gak mau kehilangan Cahaya, nak. Ini kebaikan, ini buat kebaikan kita, nak. Kalau Mama sayang sama Cahaya, kenapa Mama ikut Cahaya, Ma? Enggak, Mama juga gak mau kayak gini, nak. Cahaya percaya sama Mama. Ini buat kebaikan Cahaya. Mama gak mau kehilangan Cahaya, nak. Ma, Cahaya mohon, Ma. Bukain. Sakit, Ma. Cahaya yang sabar ya. Ma, Cahaya mohon, Ma. Jangan nangis, sayang. Ya udah deh. Gak apa-apa kan? Cahaya
jangan nangis lagi ya. Mama sayang banget sama Cahaya. Cahaya nggak apa-apa kan? Dia sakit kan tangannya? Sekarang apa yang Cahaya rasain? Cahaya mau apa? Cahaya bilang sama Mama. Cahaya lapar, Ma. Cahaya, sebentar ya. Bibi. Bibinya nggak ada. Mama samper ke Bibi dulu ya. Cahaya tunggu sini, nggak apa-apa kan? Iya, Bu. Masih ada makanan nggak? Sepertinya udah habis, Bu. Ya udah deh. Minta tolong beliin ya. Kasihan buat Cahaya. Dia lapar katanya. Oh, iya, Bu. Saya nggak tega, Bi. Sejak kejadian tadi, dia kayaknya capek banget. Iya, Bu. Bibi juga nggak tega ngeliat Cahaya seperti itu. Ya udah, nanti makanannya langsung antar ke kamar ya. Iya, Bu. Jangan lama-lama ya, Bi. Kasihan sama Cahaya. Iya, Bu. Siska? Kamu ngapain di sini? Udah malam. Masuk kamar lagi yuk. Siska? Kamu nggak apa-apa kan? Siska pengen di sini, Ma. Ya udah. Mau balik kamar lagi ya? Cahaya? 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 Cahaya, kamu ada di atas? Cahaya? 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 Cahaya, kamu di mana, Nak? Cahaya? 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 Cahaya di mana, Nak? Cahaya? 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 Cahaya, ini Mama, Nak.
Sadar, Cahya. Ini malah... Jenny, Surya, Kamu kenapa? tolongin itu. Cahaya kesurupan. Gimana ya? Ayo kita lihat. Ayo. Cahaya. Kalian tunggu di sini ya. Assalamualaikum. Siapa kamu? Kenapa kamu memasuki tubuh anak ini? Kamu tidak usah ikut campur. Cahaya? Cahaya, kamu di mana? Cahaya? Pak Ustadz, Cahaya di mana? Dia nggak kemana-mana. Dia itu masih ada di sini. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap.
Cahaya, Cahaya kamu nggak apa-apa? Cahaya kamu kenapa bisa kayak gini? Gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, Cahaya sudah baik-baik saja. Alhamdulillah. Cahaya. Sayang. Lasmi. Lasmi. Maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu dan anak kita Kenanga. Ih, kamu cantik banget deh. Ih, kamu udah ngantuk nih. Kayaknya kamu nggak tidur ya tadi. Ya udah, aku tidurin kamu dulu ya. Nina Bobo, Nina Bobo. Aku mau kita cerai. Enak banget ya kamu. Habis mandi setelah dibuang. Cuma karena kamu bosan sama aku, kamu cerain aku. Aku mau kamu keluar dari rumah ini. Kok sih? Aku mau jual rumah ini. Dan aku nggak mau hidup lagi sama kamu. Oke. Tapi kamu jangan salahin aku kalau Yanti tahu hubungan aku sama kamu. Bahkan dia tahu kalau aku sama kamu juga udah punya anak. Tolong jangan libatkan istri saya. Lagi pula aku yakin dia bukan anak kamu. Brengsek kamu! Papa jahat! Papa jahat! Dengar kamu! Kenanga! Sayang! Kenanga! Kenanga! Sayang! Kenanga! Kurang ajar kamu ya! Mau apa kamu? Aku mau kamu mati! Lepasin! Aku mau kamu mati, Kau Sasi! Kau Sasi! Mama! Udah, Mama! Lepasin di sana! Ya, Mama! Kenanga! Kenanga! Lepasin! Lepaskan di sana! Lepasin! Ada apa, Pak? Cepat urus mereka. Lasmi, Kenanga. Kenapa Bapak bunuh mereka? Bukan saya yang membunuh mereka. Tapi kamu yang membunuh mereka! Kenapa saya, Pak? Bukti ada di tangan kamu! Cepat urus mereka. Atau saya akan melaporkan kamu ke polisi. Kita sama-sama akan di penjara. Urus mereka. Kenanga. Kenanga, bangun sayang. Kenanga.
Ingat, jangan sampai ada yang tahu tentang kejadian hari. Kalau sampai ada yang tahu, kita sama-sama akan mati di penjara. Karena kamu juga terlibat atas kejadian. Kuburkan dia. Kuburkan dia. Aku laki-laki pengecut. Aku membangkitkan kalian karena aku ingin hidup bersama kalian. Maafkan aku, Lasmi. Jika kamu tidak bisa bersama kami dalam kehidupan, maka kamu bisa bersama kami dalam kematian. Baik, Lasmi. Aku bersedia.